Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Angga Fernanda dari kelas MNJ 23A dengan NPM 234111050. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu etika bisnis. Apa itu etika bisnis? Etika bisnis adalah seperangkat norma dan nilai-nilai moral yang perlu diterapkan sebagai dasar pertimbangan dalam segala proses pengambilan keputusan di perusahaan. Etika bisnis terdiri dari prinsip, nilai, dan standar yang memandu perilaku dalam dunia bisnis. Argumen yang mendukung etika bisnis. Etika bisnis berlaku untuk semua aktivitas manusia. Bisnis tidak dapat bertahan tanpa etika. Etika konsisten dengan pencarian keuntungan. Penelitian menunjukkan bahwa etika tidak mengurangi keuntungan dan tampak berkontribusi terhadap keuntungan. Pelanggan, karyawan, dan orang-orang pada umumnya peduli terhadap etika. Etika manajerial. Etika manajerial adalah standar perilaku yang memandu manajer dalam pekerjaan mereka. Etika manajerial dibagi menjadi 3 kategori menurut Ricky W. Griffin dalam bukunya yang berjudul Bisnis, yaitu 1. Perilaku terhadap karyawan, meliputi aspek perekrutan, pemecatan, kondisi upah dan kerja, serta ruang pribadi dan penghormatan. Yang kedua, perilaku terhadap organisasi, terutama menyangkut tentang kejujuran, konflik kepentingan, dan kerahasiaan. Yang ketiga, perilaku terhadap agen ekonomi lainnya seperti pelanggan, pesaing, pemegang saham, pemasok, distributor, dan serikat buruh. Pemangku kepentingan dan etika. Pemangku kepentingan, seseorang atau organisasi yang mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung kepentingan dalam suatu organisasi karena dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan, tujuan, dan kebijakan organisasi. Pemangku kepentingan utama meliputi pelanggan, direktur, karyawan, pemegang saham, pemasok, dan lain-lain. Yang pertama, pemegang saham ingin memastikan bahwa manajer berperilaku etis dan tidak mempertaruhkan modal investor dengan melakukan tindakan yang dapat merugikan reputasi perusahaan. Ingin memaksimalkan laba atas investasi mereka. Yang kedua, manajer bertanggung jawab untuk menggunakan modal keuangan dan sumber daya manusia perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya. Karyawan berharap untuk menerima imbalan yang konsisten dengan kinerja mereka. Perusahaan dapat bertindak secara etis terhadap karyawannya dengan menciptakan struktur kerja yang secara adil dan berhak memberikan penghargaan kepada karyawan atas kontribusinya. Pemasok berharap dibayar secara adil dan segera atas masukan mereka. Distributor mengharapkan untuk menerima kapasitas produksi sesuai kesepakatan berdasarkan harga. Yang keenam, pelanggan. Pemangku kepentingan yang paling kritis, perusahaan harus berupaya menciptakan pelanggan setia dan menarik pelanggan baru. Praktik perusahaan dan etika bisnis. Sebuah perusahaan dapat mendorong perilaku etis dalam beberapa hal. Cara ini termasuk: yang pertama, mengadopsi kode etik tertulis. Yang kedua, memiliki dukungan manajemen puncak terhadap standar etika. Yang ketiga, melambangkan program etika. Yang keempat, membangun hotline etis untuk melaporkan dan mendiskusikan perilaku dan aktivitas yang tidak etis. Kode etik. Kode etik adalah dokumen tertulis yang dengan jelas menyatakan perilaku apa yang dapat diterima dan tidak dapat diterima oleh seluruh karyawan dalam organisasi, mewakili identifikasi dan penjelasan tentang apa yang dianggap perusahaan sebagai perilaku yang dapat diterima. Karyawan yang bekerja berdasarkan kode etik mempunyai standar yang dengannya mereka dapat menilai perilaku mereka sendiri dan perilaku orang lain dalam organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kode etik. Yang pertama, faktor sosial. Yang kedua, faktor pribadi. Yang ketiga, faktor organisasi. Yang keempat, faktor pekerjaan. Mengapa kode etik bisnis perlu? Kode etik bisnis membantu menentukan perilaku apa yang dapat diterima di tempat kerja. Kode yang diterima oleh karyawan umumnya mengedepankan standar yang tinggi, baik dalam hal pekerjaan maupun pekerjaan manufaktur, keuangan, layanan pelanggan,
atau area fungsional lainnya dari perusahaan. Karyawan yang bekerja di bawah kode memiliki tolok ukur yang dapat digunakan untuk menilai perilaku mereka sendiri dan perilaku orang lain dalam organisasi. Meningkatkan reputasi, membangun kepercayaan secara internal dan eksternal, meningkatkan kesadaran akan masalah etika, memandu pengambilan keputusan, mengurangi resiko etika, perilaku yang dipertanyakan berkurang, hubungan karyawan membaik, dan posisi kompetitif meningkat. Sekian penjelasan dari saya tentang etika bisnis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.